Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Uktaria. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Garut. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata saya terkait penerapan strategi penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu berupa asesmen sumatif dengan soal tipe AKM berbantuan LMS Moodle sebagai upaya penguatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Garut. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di setiap negara. Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan semua bidang penghidupan manusia di Indonesia. Transformasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidik, peserta didik maupun warga sekolah lainnya, sehingga pendidikan dapat melahirkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing global. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan juga mengalami perubahan program penilaian mutu yang saat ini sedang digunakan dengan istilah asesmen nasional. Penilaian mutu satuan pendidikan ditinjau berdasarkan kemampuan mendasar yang disajikan dalam bentuk hasil belajar peserta didik, antara lain kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Asesmen nasional berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem serta sebagai sumber informasi untuk memetakan sistem sebagai hasil tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan untuk menentukan perancangan program pendidikan selanjutnya. Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kemampuan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap peserta didik guna menghadapi era revolusi industri 4.0. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018, peserta didik Indonesia menempati ranking ke-72 dari 79 negara yang disurvei. Persentase peserta didik Indonesia masih memiliki kemampuan numerasi yang relatif rendah. Rata-rata nilai tes literasi, numerasi, dan sains untuk peserta didik adalah 371 untuk literasi, 379 untuk numerasi, dan 396 untuk sains. Hal ini jauh di bawah rata-rata nilai literasi, numerasi, dan sains dari 79 negara program for International Student Assessment, yaitu 487 dan 489. Berdasarkan rapor pendidikan SMP Negeri 1 Garut tahun 2023 yang dirilis pada 11 Juli tahun 2023, untuk mencapai kemampuan literasi menunjukkan kategori yang baik dengan skor 95,56%. Peserta didik sudah mencapai komponen minimum. Sedangkan pada kemampuan numerasi, mereka berada pada kategori sedang. Sebanyak 68,89% peserta didik sudah mencapai komponen minimum. Meskipun kedua kompetensi ini menunjukkan kenaikan, namun untuk numerasi memang masih perlu peningkatan lagi. Oleh sebab itu, perlu tindakan aksi nyata berupa asesmen sumatif akhir bab dengan soal tipe AKM berbantuan Moodle sebagai upaya penguatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Garut. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utamanya adalah mendapat gambaran lebih mendalam dan menyeluruh dari fenomena yang akan diteliti, berupa penelitian best practice yang dilakukan pada bulan Oktober 2023. Responden pada penelitian ini yaitu adalah peserta didik kelas 7A sampai dengan di SMP Negeri 1 Garut yang berjumlah 176 peserta didik, dengan masing-masing kelas 44 peserta didik. Dengan teknik analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga memudahkan dalam interpretasi hasil yang mudah dipahami. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode yang bertahap, yakni tahap rencana kegiatan, tahap pelaksana kegiatan, dan tahap perbaikan dan tindak lanjut. Berikut disajikan data hasil penelitian, yang mana terlihat bahwa nilai tertinggi adalah 96, sedangkan skor terendah adalah 42, dengan rata-rata yaitu 72. Nilai yang sering muncul adalah 61, nilai tengahnya adalah 72,5, simpangan bagus sebesar 13,2, dan varian sebesar 173,5. Berikutnya dilakukan pengkategorian data hasil dalam menyelesaikan asesmen sumatif akhir bab dengan tipe soal AKM, di mana tidak terdapat 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil tabel interval hasil asesmen sumatif akhir bab di atas menunjukkan terdapat 32 peserta didik atau 18,2% dengan kategori rendah, 112 peserta didik 63,6 dengan kategori sedang, dan 32 peserta didik atau 18,2% dengan kategori yang tinggi. Berdasarkan tabel dan nilai hasil asesmen sumatif IPA
pada bab zat dan perubahannya. Jika dilakukan analisis terhadap kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka diperoleh data seperti disajikan pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 59 atau 34% peserta didik mendapatkan skor dalam interval 81 sampai dengan 100 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Kemudian terdapat 43 atau 24% peserta didik dalam kategori baik yang mendapatkan nilai pada interval 71 sampai dengan 80. Selisih 1 dibandingkan kategori baik, sebanyak 42 atau 24% peserta didik mendapatkan nilai pada interval 61 sampai dengan 70 sehingga terkategorikan cukup. Terakhir, sebanyak 32 atau 18% peserta didik perlu mendapatkan bimbingan kembali karena mendapatkan skor dalam interval 0 sampai dengan 60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ini menunjukkan bahwa peserta didik sudah memiliki kemampuan yang baik dalam literasi dan numerasi, serta kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan lebih jauh adanya korelasi antara kemampuan literasi numerasi AKM berbantuan LMS Moodle dan hasil belajar peserta didik. Demikian adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan dari aksi nyata asesmen menggunakan LMS Moodle untuk penguatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Dan sekian, terima kasih telah menyimak paparan aksi nyata yang saya lakukan terkait penguatan kemampuan literasi numerasi peserta didik menggunakan LMS Moodle dalam pembelajaran IPA di sekolah kami. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.